Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat, semangat, siap mengikuti pelajaran IPS Makna Kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia, tema 2, subtema 3. Ayo persiapkan peralatan tulismu untuk mencatat hal-hal penting dalam video pembelajaran ini. Kemerdekaan mempunyai arti penting bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebagai langkah awal menuju negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Untuk mengisi kemerdekaan kita perlu memaknai kemerdekaan ini dengan tepat. Kemerdekaan dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa, menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati, memberitahukan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat karena rakyatnya bersatu. Kemerdekaan yang telah kita rasakan saat ini bukanlah akhir dari perjuangan yang harus kita lakukan. Banyak hal yang masih perlu kita perjuangkan dalam menjaga keutuhan NKRI dan mewujudkan cita-cita bangsa yang dapat memberikan kehidupan sejahtera bagi setiap warga masyarakat. Kita sebagai generasi muda saat ini juga harus terus berjuang demi terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur. Memaknai kemerdekaan bisa dilakukan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, kebudayaan, dan pendidikan. Berikut adalah makna kemerdekaan dalam berbagai bidang. Bidang politik, makna kemerdekaan dalam kehidupan politik sebagai berikut. 1. Adanya demokrasi dalam pemilu. 2. Presiden dipilih oleh rakyat. 3. Persamaan hukum dan pemerintahan, di mana demokrasi untuk kita semua. Pelaksanaan pemilu, pemilihan umum, memilih wakil rakyat. Makna kemerdekaan dalam berbagai bidang ekonomi, yaitu perdagangan internasional. Makna kemerdekaan dalam kehidupan ekonomi sebagai berikut. 1. Kebebasan dalam melakukan perdagangan. 2. Politik bebas aktif Indonesia dalam dunia ekonomi. 3. Adanya investasi ke dalam negeri dan ke luar negeri. Makna kemerdekaan dalam berbagai bidang. Bidang kebudayaan, makna kemerdekaan dalam kehidupan kebudayaan sebagai berikut. 1. Bebas berekspresi dalam bidang kesenian. Setiap individu atau manusia di dunia ini memiliki hak untuk berekspresi dan berkreasi. Dengan berekspresi, kepercayaan diri seseorang akan meningkat. Peningkatan kepercayaan diri tersebut mempengaruhi produktivitas dan prestasi orang tersebut. Yang kedua, bebas melestarikan budaya. Kita harus menjaga dan melestarikan budaya bangsa agar tetap ada dan tidak punah. Budaya yang dimiliki sebagai ciri khas bangsa Indonesia di mata dunia. Kebudayaan terdiri dari bahasa, tradisi, seni, norma, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Makna kemerdekaan dalam berbagai bidang pendidikan. Makna kemerdekaan dalam kehidupan pendidikan sebagai berikut. Makna kemerdekaan bagi pelajar adalah semangat belajar lebih giat dan bekerja keras dalam meraih cita-cita untuk mengisi kemerdekaan Indonesia dengan berprestasi serta melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, di mana pendidikan sebagai investasi jangka panjang sebagai perwujudan cita-cita yang kalian idam-idamkan. Cara mencapai cita-cita tersebut dengan belajar sungguh-sungguh. Tahukah kamu kondisi ekonomi Indonesia setelah kemerdekaan? Bagaimana upaya mengatasi kondisi ekonomi setelah kemerdekaan? Dan siapa tokoh yang berperan dalam mengatasi kondisi ekonomi setelah kemerdekaan?
Pada awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat kacau. Keadaan ini disebabkan oleh menurunnya nilai mata uang akibat peredaran mata uang Jepang yang tidak terkendali sehingga memicu inflasi tinggi, hiperinflasi. Keadaan tersebut diperparah lagi oleh blokade ekonomi yang dilakukan Belanda dan kekosongan kas negara. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah mengeluarkan beberapa upaya kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, pinjaman nasional. Yang kedua, konferensi ekonomi. Yang ketiga, pembentukan badan perancang ekonomi atau planning board. Yang keempat, rencana Kasimo Plan. 5. Persatuan tenaga ekonomi. Nah, bentuk upayanya apa saja ya? Ayo kita pelajari. 1. Pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan IR Surahman. Pinjaman nasional dari rakyat ini akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah membentuk bank tabungan pos yang berguna menampung dana dari masyarakat dan menyalurkan pinjaman. Pinjaman ini dilaksanakan untuk mengisi kekosongan kas negara. Ini bank tabungan pos pada zaman awal kemerdekaan. Yang kedua, konferensi ekonomi. Pada Februari 1946, pemerintah mengadakan konferensi ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Damarwan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Masalah dimaksud antara lain produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat. Konferensi Ekonomi 2 diselenggarakan di Solo. Konferensi ini membahas masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga kerja. Ini saat mengadakan konferensi ekonomi. 3. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani pada 19 Januari 1947. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2-3 tahun. Pada perkembangannya disepakati rencana pembangunan 10 tahun. Prioritas rencana pembangunan 10 tahun yang disepakati yaitu bangunan umum, perkebunan, dan industri yang ada sebelum perang menjadi milik negara. Akan tetapi rencana tersebut mengalami kegagalan dan baru terrealisasi pada 1957. Ini Dr. Agani saat pembentukan Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Yang keempat, rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini dicetuskan oleh Menteri Persediaan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun 1948 sampai 1950. Kebijakan dimaksud bertujuan meningkatkan produksi pangan dan mencapai swasembada pangan. Pokok-pokok Kasimo Plan meliputi beberapa aspek berikut. 1. Perluasan kebun bibit dan padi unggul. 2. Pencegahan penyembelihan hewan pertanian. 3. Penanaman kembali tanah kosong. 4. Pemindahan penduduk transmigrasi 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun. Ini rencana I.J. Kasimo bersama I.R. Soekarno dalam rencana Kasimo. Yang kelima, Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin B.R. Motik ini terbentuk pada September 1945. Tujuan organisasi ini untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta dalam memperkuat persatuan dan mengembangkan perekonomian nasional. Dengan dibentuknya Persatuan Tenaga Ekonomi diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang. Dengan demikian, Persatuan Tenaga Ekonomi ini dapat memperkukuh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Beberapa organisasi pedagang tergabung dalam Persatuan Tenaga Ekonomi ini. Itu tadi beberapa upaya untuk mengatasi kondisi ekonomi di awal kemerdekaan. Ini adalah tokoh perancang ekonomi pada awal kemerdekaan. Yang pertama,
Insinyur Surahman Cokro Suryo. Terus yang kedua Insinyur Marwan Mangunkusumo. Yang ketiga Dr. A.K. Gani. Yang keempat I.J. Kasimo. Dan yang kelima Bazjarudin Rahman Motik. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam perancang ekonomi pada awal kemerdekaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.